Oke, AA Rizky sudah turun. Kita kasih naik, ada Iwan Dari. Silakan Iwan Dari. Situ. Silakan Iwan Dari. Silakan. Oke, masih lari lagi dia. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada saudara sebentar. Ini A Rizky naik lagi. Silakan A Rizky. Silakan A Rizky. Muslim ya Bang ya? Ya, Bang. Ya. Ya, silakan Bang. Apa yang Anda utarakan? Silakan. Nah, ini yang tadi yang dibahas yang tadi itu Bang, saya kan Itu. jadi ini apa namanya bertanya-tanya apa yang tadi yang disebut menyembah patung itu Bang. Jadi saya emang ada dua dalam dari Kristen itu kepercayaannya gitu Bang, ada masing-masing. Bang, di dalam Alkitab itu jelas sekali dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dalam air. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Seperti itu. Itu udah jelas ayatnya. Jangankan patungnya Udin, patung Joko, patung Yesus tidak boleh Anda sembah. Seperti itu. Menurut pengajaran Alkitab. Tetapi ada seseorang yang memfitnah bahwa Alkitab mengajarkan nyembah patung. Begitu. Itu tidak biblikal. Seperti itu Bang. Saya hanya meluruskan itu saja. Silakan. Itu yang memfitnah siapa tuh Bang? Yang memfitnah nanti kalau disebutin lagi nanti. Ntar saya ambil. Aduh, kemarin udah saya putarin Bang. Oh. Dia Jadi, memfitnah bahwasanya Musa itu ngajarin orang nyembah patung. Nah, itu yang fitnah yang nyata itu Bang. Sama seperti kalian memfitnah mengatakan bahwa ini diajarkan oleh Abraham. Abraham kalian fitnah nyembah batu. Sama. Coba sekarang saya tanya Anda. Nih, Ya. saya tanya Anda. ya. Kalau Anda tidak memfitnah, saya nggak urusan Anda mau nyembah kayu singkong terserah. Cuman ketika Anda katakan bahwa itu adalah ajaran di dalam Taurat, ajaran Abraham, ya saya jawab. Nih saya tunjukkan ya. Bentar. Saya tunjukkan sama Anda gambar. Saya mau tanya dulu sama Anda Bang. Apakah Anda mengatakan bahwa Abraham mengajarkan seperti ini? Tidak Bang. Nah, kalau tidak urusan Anda. Anda mau cium sampai gigi Anda juga nempel di situ nggak masalah. Itu urusan Anda Bang. Yang menjadi urusan saya ketika Anda mengatakan bahwa Abraham ya itu mengajarkan yang demikian. Maka saya sebagai orang Kristen, saya ajak Anda debat. Bukan saya laporin Anda ke polisi. Beda Bang. Biasanya Bang, orang itu ada dua karakternya. Pertama, kalau dia sanggup berargumen, dia ajak berargumen. Patahkan lawannya itu. Yang kedua, orang yang tidak sanggup berargumen. Nah, orang yang tidak sanggup berargumen biasanya darah mendidih, teriak password. Oh, langsung darah halal, lapor polisi. Itu. Seperti itu, Bang. Itu yang saya sebut sebagai mental manusia kardus. Kenapa? Gini, Bang. Kalau Anda benar, lalu ada orang yang memfitnahkan kepada Anda sesuatu yang tidak benar, Anda adu dia dengan argumen. Patahkan dia dalam sebuah argumen. Tetapi kalau Anda sesungguhnya Anda tidak mampu menunjukkan posisi Anda dalam kebenaran, biasanya darah mendidih. Setelah darah mendidih, lapor polisi. Kerahkan massa, persekusi. Ya, itu biasanya tabiat seperti itu, Pak. Silakan. Mungkin ini Bang, itu karena apa ya? Mungkin bentuk kekecewaan Bang, karena
Islam itu mengajarkan untuk beradab yang bisa memanusiakan manusia, Bang, kan gitu. Dan sebaik-baiknya bila mana tidak ada ucapan untuk berbuat baik, lebih baik diam, kan begitu, Bang. Ini kan tadi saya bertanya nih, Bang. Tapi kenapa kok menyinggung langsung memperlihatkan Ka'bah yang di Madinah, kan begitu. Karena begini Bang, saya melihat Bang, ada banyak saya tidak bilang semua ya Bang ya. Banyak orang Islam, bahkan saudara-saudara saya yang Islam itu banyak Bang. Keluarga saya yang Islam itu banyak. Begitu. Nggak pernah saya urusin mereka. Nggak pernah saya bahkan ngomong agama sama keluarga saya yang Islam itu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Karena apa? Karena mereka tidak pernah ngurus agama kami. Kami pun tidak pernah ngurus agama mereka. Betul. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, sekarang yang menjadi problem, Anda melihat tidak bahwa ada banyak orang-orang, oknum orang-orang Islam yang membahas agama Kristen di media sosial mereka. Mau saya sebutin orang-orangnya? Mau? Contoh, Abdul Somad. Abdul Somad apa dia bilang? Di dalam salib ada jin kafir, betul? Betul? Gak tahu itu karena bukan saya yang bilang, Bang. Jangan bilang tak tahu Bang. Terus Abdul Somad mengutip Ulangan 18 ayat 18 di sebuah masjid. Di dalam masjid yang harusnya membahas Al-Quran, yang dibahas apa? Yang dibahas Alkitab. Di dalam Ulangan 18 ayat 18. Udah ganti kitab sucinya Abdul Somad. Terus siapa lagi? Zakir Naik. Yusuf Kala, ya. Yusuf Kala itu pernah mengundang seseorang bernama Zakir Naik. Ulama besar asal India. Semua orang muslim pada kenal dengan itu. Datang dia tur keliling Indonesia. 40.000 orang menonton pada waktu itu di stadion di Bekasi, ya. Pada waktu itu apa dia bahas? Jesus is Muslim, brother. Yesus adalah seorang Muslim. Saya bisa tunjukkan ayatnya di dalam Yohanes sekian. Maka saya Bang sebagai orang Kristen, saya mau menjawab ini semua tuduhan-tuduhan ini. Makanya kalau Anda mau sembah patung Anda mau sembah batu silahkan. Sembah pohon pisang silahkan. Tapi kalau Anda tempelkan itu ke dalam Alkitab, saya sebagai orang Kristen tidak darah mendidih, tidak melaporkan Anda, tidak ingin mempersekusi Anda, apalagi mengeroyok Anda, tetapi saya ingin mengajak Anda berdebat. Nah itu Bang. Terus apakah Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdebat, Bang? Oh ya, banyak di dalam Alkitab Tuhan Yesus melakukan perdebatan berkali-kali dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang yang membantah dia, berdebat. Tujuannya berdebat untuk apa tuh, Bang? Untuk membuktikan kebenaran, supaya kebenaran itu terungkap, supaya kebenaran itu muncul. Begitu. Makanya Bang, ketika ada orang memfitnah bahwa Abraham pergi ke Mekah, lalu di sana dia cium-cium batu, maka ayo kita berdebat. Nah, orang yang kalah dalam perdebatan tersebut, argumen-argumennya lemah, terbukti bahwa dialah yang bohong. Saya tanya sama Anda, apakah Anda percaya bahwa Abraham ke Mekah? Percaya, Bang. Oke, pertanyaan saya, memangnya Abraham dari mana kok dia harus ke Mekah? Silakan. Itu Bang, saya nggak mau jawab, Bang, karena itu pasti kita kemana-mana larinya. Gak apa-apa, gini Bang, perdebatan itu adalah sesuatu yang nanti menyimpulkan satu kesimpulan bagi para penonton ini. Karena ada dua sisi nih. Satu pihak Muslim yang percaya Abraham ke Mekah, satu pihak Kristen yang tidak percaya Abraham ke Mekah. Karena perjalanan riwayat hidup Abraham itu tidak pernah ke Mekah. Nih saya kasih petanya Bang ya.
Nih Bang, saya kasih petanya. Misalnya saya buka Google Map. Jangan Google Map ya. Nih peta. Saya bukakan dulu. Saya perbesar ya Bang ya. Nih Bang, saya balik dulu kamera saya. Ketika Anda menyembunyikan kebohongan, maka kebohongan itu akan terbukti. Menurut Alkitab Bang, Abraham berasal dari Ur Kasdim. Dia dari Ur Kasdim. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham, supaya Abraham ini apa? Pergi ke sebuah tanah. Tanah itu tanah apa? Tanah orang Kanaan berada di sini. Nah, Tuhan bersumpah kepada Abraham, sesungguhnya aku bersumpah bahwa aku akan memberikan tanah ini, ya pandanglah ke utara, ke timur, ke selatan, dan ke barat. Aku bersumpah bahwa tanah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu sumpah Tuhan kepada Abraham. Makanya ketika anak-anak Abraham berada di sini, di tanah orang Kanaan ini, mereka datang sebagai orang asing di sini. Terjadilah pada waktu itu kelaparan. Kelaparan yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka apa? Mereka pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir. Dari sini mereka pergi ke sini. Nah, ketika mereka bertambah-tambah banyak di sini, ya 400 tahun mereka ada di Mesir, mereka menjadi bangsa yang besar. Tuhan menepati janjinya yang dulu pernah disumpahkan kepada nenek moyang mereka. Sehingga apa? Sehingga Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dulu pernah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Itu ada dalam Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya dalam Quran? Boleh Bang. Baik. Itu didukung oleh, nih saya kasih tunjuk. Kalau Anda belajar bagus, kalau belajar itu akhirnya semua jadi tercerahkan. Jadi nggak ada kita debat-debat lagi. Ya kan ya? Saya tunjukkan ayatnya. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang Al-Maidah. Kelihatan Bang? Nanti jangan dibilang ini bukan Al-Maidah. Kelihatan Bang. Oke. Wahai kaumku. Siapa yang ngomong ini? Wahai kaumku. Yang ngomong Tuhan, siapa? Bang. Tuhan. Nabi Musa Bang. Aduh. Kita baca dari atas. Kita baca dari atas ya Bang ya. Supaya nggak kehilangan konteks dulu sebentar. Ini kok. Bentar Bang ya. Sabar. Al-Maidah 21. Oke. Nih ya kelihatannya Al-Maidah 21. Sebelum ke 21, saya pulang dulu ke 20 biar tidak kehilangan konteks. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat lain. Sebenarnya saya bisa tunjukkan ini dikutip dari mana Bang, tapi bukan itu bahasan kita. Terus kedua satu. Hai kaumku, masih orang yang sama, masih Musa. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina. Yang telah ditentukan Allah bagimu. Betul? Betul. Tanah Palestina ditentukan bagi siapa? Bagimu. Dan janganlah Mu di sini siapa? Yang mana Bang? Mu di sini siapa? Bani Bani Israel Bang. Aduh.
Ditentukan oleh Allah bagimu Bani Israil, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ini berbicara mengenai tanah itu, tanah Filistin itu yang diserahkan kepada Bani Israil. Nah, makanya Bang, menjadi pertanyaan sekarang begini, kenapa Musa tidak memimpin Bani Israil ke Sumedang kalau begitu Bang? Kenapa tidak dipimpin ke Sudan? Kenapa tidak dipimpin menuju ke Irak? Kenapa harus ke Palestina? Al-Quran tidak akan bisa menjelaskan ini. Penjelasan itu ada dalam Alkitab Bang. Kesini lagi tadi. Bahwa dulu memang Tuhan pernah bersumpah kepada Abraham bahwa tanah ini akan diberikan kepada keturunan Abraham, Bani Israil. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya Bang. Ini Mekah. Ya Bang. Ini tanah orang Kanaan. Pertanyaan saya Bang, dalam rangka apa Abraham dari sini menuju ke sini Bang? Ngapain dia kurang kerjaan ke sini Bang? Jelaskan kepada saya. Ada apa di sini? Kalau saya belum memahami sampai ke situ Bang, karena Nah, ketika Anda tidak mampu menjelaskan Bang, maka Anda disimpulkan sebagai orang yang pihak yang berbohong. Gampang kan? Itu loh, gitu Bang. Jangan sikit-sikit darah mendidih. Lapor polisi. enggak, itu yang lapor polisi itu siapa Bang? Kenapa bisa Abang kayaknya Banyak ada Bang, yang banyak sedang orang merasa seperti itu sedang- Bang. Kalah berdebat agama, tidak bisa membela agamanya, tidak bisa berargumen untuk menutupi kesesatannya dengan cara melapor polisi. Polisi digunakan sebagai alat untuk membungkam orang. Polisi digunakan sebagai alat untuk memberangus orang-orang yang berpikir. Itu Bang. Makanya di negara-negara maju Bang, coba lihat negara-negara maju. Orang bebas Bang. Sesuatu itu bebas dikritik. Kebenaran gak usah takut Bang dikritik Bang. Apa yang ditakuti oleh kebenaran? Bukankah kebenaran itu akan menjulang tinggi? Sekalipun ada orang berusaha untuk menumbangkannya, gak akan bisa. Makanya Bang, di negara-negara maju, orang itu bebas dia. Ngomongin agama itu bebas. Tetapi tidak boleh yang namanya melukai. Begitu Bang. Betul tuh Bang. Nah, silakan. Mau yang bagian mana yang mau Anda bantah? Coba, ketika Anda tidak mampu menjelaskan tujuan Abraham ke Mekah, di situ terbukti bahwa argumen Abraham ke Mekah itu menjadi argumen yang lemah. Dalam Alkitab, Abraham itu pergi ke Palestina. Waktu itu nggak disebut Palestina Bang, disebut sebagai tanah orang Kanaan. Kenapa kok ke situ? Karena Tuhan ingin memberikan tanah itu kepada dia dan kepada keturunannya. Pertanyaannya lagi, kenapa kok diberikan kepada dia dan kepada keturunannya? Karena apa? Karena Tuhan ingin membentuk satu bangsa yang daripadanya nanti Mesias berasal. Yang daripadanya nanti datang juru selamat umat manusia. Itulah Yesus, Tuhan kami. Seperti itu. Nah, kenapa? Lalu bagaimana dengan penduduk negeri itu? Bukankah negeri itu juga sudah ada penduduknya? Ya, pada waktu itu tanah itu didiami oleh banyak bangsa. Bangsa yang paling besar pada waktu itu adalah orang Kanaan. Selain ada juga orang Filistin. Ya, ada orang Kanaan, ada orang Yebus, ada orang Amalek, banyak di situ bangsa di situ yang diam. Nah, kenapa Tuhan kok bisa ingin mengusir? Karena bangsa itu digambarkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang jahat, begitu. Apa kejahatan bangsa itu? Kejahatan bangsa itu sungguh luar biasa pada waktu itu digambarkan dalam Alkitab. Mereka pada waktu itu adalah umat yang sering membakar anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada Molok. Begitu. Kepada Baal. Itulah pada waktu itu bangsa itu. Sehingga dipandang oleh Tuhan sebagai kekejian.
Makanya pada waktu itu Tuhan murka dan ingin memunahkan mereka dari muka bumi untuk menggantikan mereka dengan satu bangsa yang lain. Itu kata Alkitab, Bang. Seperti itu. Itu kenapa Bang anak-anaknya dibunuh itu Bang? Karena mereka melakukan ritual-ritual seperti itu. Mereka membakar anak-anak mereka dan dipersembahkan kepada Molok. Itu ritual-ritual mereka. Maksudnya dalam artian dalam kurung ritual-ritual itu tuh seperti apa Bang? Ritual keagamaan mereka. Mereka punya agama, ya mereka pada waktu itu menyembah Molok. Dewa Molok. Ini Dewa Molok tuh gambarnya seperti ini. Itu penemuan-penemuan arkeologi membuktikan semua itu Bang. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Nih saya kasih contoh penemuan-penemuan arkeologi Dewa Molok. Kalau dari ini seperti gambar, ini cuman gambar sih Bang. Belum ada foto. Nih, seperti ini kira-kira Bang. Jadi mereka mempersembahkan persembahan mereka itu. Mereka membakar anak-anak mereka di hadapan Molok. Nih, kalian lihat nih ada gambar bayi. Dibakarlah bayi ini. Nah, mereka biasa melakukan ritual-ritual seperti itu. Nah, mereka biasa melakukan ritual seperti itu di sebuah lembah. Nama lembah itu kepunyaan dari seseorang yang bernama Hinom. Hinom namanya. Nah, Hinom ini punya keturunan. Nah, keturunan itu anak. Itu bahasa Ibraninya itu Ben. Ben. Kalau bahasa Arabnya itu Bin. Contoh, Bin Tono berarti anak Tono. Ya kan? Nah, makanya Benyamin itu anak kesukaran atau anak kegembiraan itu namanya. Benyamin begitu. Nah, pada waktu itu lembah ini ketika lembah ini sudah diratakan oleh orang Israel dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, kepemilikan tanah itu milik seseorang dari keluarganya Hinom, makanya disebut lembah Ben Hinom. Nah, lembah itu bahasa Ibraninya Geh gitu. Gehinom. Dari situlah muncul istilah jahanam itu dari situ. Gehinom di dalam bahasa Yunani diserap dalam bahasa Yunani jadi Gehinom, diserap dalam bahasa Arab jadi jahanam. Jadi jahanam itu jangan kalian dongeng, jahanam itu di situ tempatnya. Kita masih bisa telusuri semua Bang. Asal usulnya itu dari mana? Nah, kalau Anda ngomong dogma ya, lah pokoknya jahanam ada 3 tingkat, 9 tingkat. Itu kalau Anda ngomong dogma. Tapi kalau Anda mau kaji secara kajian ilmiah, tempatnya ada di Israel. Sekarang pergi ke Israel, lihat di situ ada tempatnya, masih ada. Disitulah yang dimaksud Gehinom. Nah, tempat itulah yang digunakan. Tempat itu yang digunakan. Gimana? Ya nggak bisa ke sana kan lagi perang Bang. Ya, tapi itu Bang asal usul. Makanya kalau Anda cari Bang, di dalam Al-Quran itu ditemukan kata jahanam dan juga kata jahim. Saya pernah menulis satu buku, ya judul bukunya, saya menuliskan di dalam buku itu ada yang disebut dengan, kalau typo itu kan ketik, kesalahan tulis dalam Al-Quran. Makanya kalau Anda tanya sama ulama Anda, apa itu perbedaan jahanam dengan jahim? Mereka pasti akan membuat teori-teori ngarang. Kenapa bisa teori ngarang Bang? Alasannya kenapa? Kan sekarang Google banyak juga Bang. Ya karena kata jahanam itu tidak bersumber dari bahasa Arab. Tidak ditemukan akar katanya. Gitu Bang. Contoh kalau kita kan berbahasa Indonesia kan? Ya. Ada nggak bahasa-bahasa yang kita serap jadi bahasa Indonesia? Ada, Saya kasih contoh. Kalkulator. Apa akar katanya? Dalam bahasa Indonesia. Nggak ada kan? Karena itu bukan bahasa Indonesia. Betul. Tetapi kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, misalnya makan, memakan, dimakan. Bisa kan? Bisa Bang. Kata dasarnya makan. Kalau memakan berarti kata kerja, dimakan berarti kata kerja pasif, kan gitu. Karena dia murni bahasa kita.
Tapi ada bahasa-bahasa orang yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, gelas. Gelas, nih gelas. Itu kan bukan bahasa Indonesia aslinya. Kita serap dari bahasa luar. Ketika kita serap dari bahasa luar, maka kita tidak bisa mencari etimologinya dalam bahasa Indonesia. Nah, begitu juga kata jahanam di dalam Al-Quran, itu tidak bisa dicari akar katanya. Karena kata itu berasal dari kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Seperti kata apalagi di dalam Quran banyak. Contoh Isa. Coba apa arti Isa itu? Bingung pasti. Karena memang bukan orang Arab gitu. Jadi bingung. Coba Musa. Coba apa arti kata Musa? Nggak tahu kan? Tapi kalau Anda baca Alkitab, Musa itu artinya diambil, ditarik dari air. Karena Musa itu dibuang. Pada waktu itu orang-orang Mesir itu mereka ketakutan karena orang Israel ini menjadi bangsa yang besar. Makanya Firaun pada waktu itu yang tidak mengenal Yusuf mendapat nasihat dari penasehat-penasehat kerajaan yang mengatakan begini, lihat orang Israel sudah menjadi bangsa yang besar. Akan tiba nanti masanya bangsa itu akan bersekutu dengan musuh dan menghabisi kita. Maka caranya adalah setiap anak yang laki-laki yang lahir dari mereka itu harus dibantai. Makanya pada waktu itu ibu Musa itu menghanyutkan Musa ke laut, ke sungai Nil. Dihanyutkan dia. Karena dia takut dibantai anak itu. Nah, ketika dia ditarik dari air itu, makanya nama aslinya itu adalah Moshe. Moshe itu artinya diambil dari air. Kalau Anda belajar Alkitab, Anda tahu jawabannya. Kalau Anda belajar Quran, Anda dapat dogmanya. Gitu, Bang. Tapi kan tetap Bang harus untuk untuk menghormati itu kan intinya bisa memanusiakan manusia. Karena saya Betul, Bang. terlahir dari Saya orang setuju dengan itu, Bang. beragama Islam, Bang. Saya setuju dengan itu. Makanya yang saya utarakan di sini, Bang, jangan kita ini, Bang, mengutip-ngutip kitab agama lain kalau misalnya kita ini tidak mau dikutip. Saya mengutip ini kan karena kalian yang mulai dulu. Gitu loh. Kalau saya kan tidak mengutip, Bang. Cuman kenapa kan saya baru tahu nih, Bang, tentang agama dalam artian kayak yang tadi, yang masalah tadi sebelum saya naik kan begitu, Bang. Kenapa bisa ada selisih? Tapi dengan simbol tetap satu tujuan sama kan begitu. Itu yang saya jadi ini kan begitu. Ya, Tapi intinya yang mau begitu. saya sampaikan itu tadi, Bang. Selama masih ada orang-orang Islam yang membahas agama Kristen, maka selama itu juga saya akan menjawab. Selama ada orang-orang gak peduli mau Islam mau Kristen yang mengatakan itu diajarkan oleh Alkitab, saya mau membantahnya. Saya pernah mengatakan, Bang, satu statement saya yang kontroversial. Saya ini, Bang, pernah dalam sebuah grup, saya udah ingat sekarang video itu. Udah lama memang itu videonya, sekitar 6 tahun yang silam. Pernah pada waktu itu ada grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp itu kami biasa berdebat satu sama lain. Nah, ada orang Kristen, saya tidak kenal siapa namanya. Dia mengatakan begini, poligami itu ajaran sesat katanya. Nah, karena saya tahu itu argumen tersebut itu bisa berbahaya. Karena di dalam Alkitab itu ada poligami itu ada. Makanya jangan gampang-gampang sesat. Nah, makanya saya undang itu orang-orang yang coba naik ke sini. Ayo naik ke sini. Gitu loh. Silakan. Berarti itu termasuk memancing berarti, Bang. Nggak disedangkan kan? Iya, gini loh. Ada orang-orang Kristen yang tidak punya pengalaman, tidak punya jam terbang berdebat dengan orang-orang Islam, mengeluarkan argumen-argumen blunder. Makanya saya luruskan pada waktu itu dengan bahasa-bahasa yang sedikit sarkas. Lalu video saya itu digoreng, katanya Edis mengajarkan poligami. Bukan itu. Yang saya ajarkan adalah jangan Anda katakan sesat-sesat tentang poligami. Di dalam Alkitab itu ada poligami.
Tapi kalau menurut saya bang, Yang sesat itu gini, yang sesat itu yang begini. Makanya kalau berargumen itu dengan benar, makanya saya didik orang-orang berapologet nih, biar kalau berdebat di lapangan, pedangmu itu tidak kena ke kepalamu sendiri. Gitu loh. Ketika kita maju ke medan pertempuran perdebatan, orang-orang yang nggak pengalaman ini belajar dulu daripada para senior tuh belajar dulu. Belajar, gitu loh. Nah, makanya pada waktu itu di dalam diskusi itu ada seorang yang mengeluarkan argumen poligami itu ajaran sesat. Saya bilang, ini orang kok sesat-sesat? Enggak seperti itu argumennya. Yang sesat itu adalah Tuhan berfirman untuk kawin sana kawin sini. Kalau kurang kawinin ini. Semua ini yang kamu mau. Itu yang sesat tuh yang itu. Yang sesat tuh misalnya begini, ada Tuhan berfirman, kamu boleh ngawinin siapa saja, yang ini boleh, yang itu boleh, pokoknya semua boleh. Itu sesat. Kalau begitu. Di dalam Alkitab Bang, ada satu perikop, di dalam misalnya di dalam, atau orangnya naik ke sini dulu lah, biar nanti kalau saya tunjukkan dia lalu. Coba. Orang yang selama ini goreng-goreng omongan saya undang naik ke sini. Ayo silahkan naik ke sini. Gitu loh. Saya buka room ini untuk memberikan kepada mereka ini panggung. Tuh. Jangan ngomong di belakang seperti itu. tapi kan kata Bang Edis tidak boleh menyesatkan, tapi sebaliknya tadi Bang Edis menyesatkan juga ke Islam bahwa ini kan Ketika Anda mengatakan sesuatu itu merujuk kepada Tuhan, saya jelas. Tuhan saya tidak pernah mengajarkan untuk mengingini istri orang. Ada itu di dalam Alkitab. Jangan engkau mengingini istri sesamamu. Boro-boro istri sesamamu. Harta miliknya, kepunyaan dia, tanah dia. Jangan engkau ingini. Nah sementara ada... Saya kasih contoh. Bang. Anda Muslim. Anda tahu ini enggak? Anda tahu enggak bahwa Muhammad punya anak angkat namanya Zaid? kalau tahu tidak, cuman kalau untuk dengar cerita tahu Bang. Oke.